Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, nama saya Mutiara Rasmaida dengan MPM 2025 10 11 5172. Saya mahasiswa angkatan 2025 jurusan Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Izinkan saya memaparkan tugas kuliah pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Pak Dr. Rahman Amin SH MH, dan berikut adalah buku yang digunakan dalam mata kuliah pengantar Hukum Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang tema viral versus pidana dalam batasan hukum di media sosial. Viral. Apa sih itu viral? Viral adalah kondisi ketika suatu informasi atau konten yang menyebar dengan cepat dan luas, terutama melalui internet dan media sosial. Sedangkan pidana, apa sih itu pidana? Pidana adalah sanksi atau hukuman berupa penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, dan juga merujuk pada tindakan melanggar hukum itu sendiri. Tindak pidana yang dilarang dan dapat dihukum. Secara pidana berkaitan dengan hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Ini adalah bukti screenshot kasus komentar jahat dari seseorang yang menyebarkan di media sosial ketika dirinya sedang dibully orang lain, sehingga orang yang dibully tidak terima kalau dirinya dibully dikarenakan sudah sakit hati kepada yang membulinya. Contoh dari screenshot ini berhubungan dengan relevansi hukum. Apa sih itu hukum? Hukum merupakan seperangkat aturan tertulis dan tidak tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia di masyarakat, dengan tujuan menciptakan hukum, yaitu ketertiban dan keadilan. Hukum memiliki sanksi dari pelanggar dan berfungsi untuk melindungi hak individu serta menjamin kepastian hukum. Dari referensi hukum tersebut, referensi hukum adalah berkaitan dengan aturan hukum dan norma-norma hukum yang konteksnya tertentu, seperti berkaitan dengan hukum Islam dan hukum nasional, atau pentingnya hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kita semua suka main sosmed, tapi sadar nggak sih? Setiap kita ketik, like, atau share, ada bayangan hukum yang mengawasi. Ini cuma bercanda, contohnya bantet loh, dan sebagainya. Sering kita dengar, tapi tahukah kamu, bercanda online bisa berujung ke pengadilan. Dalam pengantar hukum Indonesia, kita belajar ada 4 pilar aturan. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama itu dari kitab suci. Contohnya, menjalankan dharma dalam agama Hindu, menjalankan rukun iman dalam agama Islam. Untuk norma kesusilaan, itu dari suara hati. Contohnya, tidak berbuat rasis, tidak merampas hak orang lain, dan tidak berbohong. Norma kesopanan itu dari kata karma yang bersumber dari aturan pergaulan antar anggota keluarga, antar teman, dan lainnya. Contohnya, mengatai kata gue menjadi saya saat berbicara pada guru.
Gak mungkin kan kamu ngomong pakai gue lo ke guru seperti ngobrol sama teman. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum itu dari perintah dan undang-undang yang dibuat oleh negara. Contohnya, seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian divonis hukuman minimal 5 tahun penjara. Hukum mempunyai ciri khas yaitu sanksi tegas, jelas, dan dipaksakan oleh negara, yaitu memaksa dan dijamin negara. Ini yang membedakan hanya etika dan pelanggaran hukum. Dan di dunia digital, norma hukum kita terangkum dalam UU ITE. Hukum punya ciri khas, yaitu sanksi tegas, jelas, dan dipaksa oleh negara. Ini yang membedakan hanya etika dan pelanggaran hukum yang sudah dijelaskan dari slide sebelumnya. Mari kita bedah satu pasal yang paling populer, yaitu pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik. Yang isinya pasal 27 ayat 3 UU ITE melanggar setiap orang dengan sengaja membuat dampak diaksesnya informasi elektrik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dari penjelasan ini adalah hukum pidana, artinya yang menuntut bukan korban, tapi negara yang melalui jaksa. Kalau kamu mengunggah sesuatu yang merusak nama baik orang lain, kamu gak hanya berurusan dengan korban, tapi dengan negara loh. Hati-hati, kasus online bisa punya dua jalur loh, yaitu hukum perdata dan hukum pidana. Hukum pidana adalah sanksi berupa penjara atau denda karena melanggar UU ITE, sedangkan hukum perdata sanksi berupa gugatan atau ganti rugi karena korban merasa dirugikan secara material atau imaterial. Satu postingan bisa kena dua tuntutan sekaligus loh. Berikut adalah penjelasan hukum pidana dan berikut adalah penjelasan hukum perdata. Jadi, kebebasan berekspresi di Indonesia dibatasi oleh hukum positif. Pahami batasan ini semua ya. Jadilah netizen yang cerdas, karena di belakang keyboard kamu ada pasal-pasal yang mengawasi. Cukup sekian dari pemaparan video saya. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu semuanya.